Kalangan milenial saat ini seringkali overthinking atas apa yang sedang menimpanya, mulai dari nasib masa depan yang kian menantang sampai persoalan asmara yang tak kunjung datang. Begitu beratnya tuntutan hidup di era sekarang membuat banyak anak muda yang depresi bahkan seringkali sampai bunuh diri. Selamat datang di Daras Islam. Apa yang terjadi pada mereka sebenarnya bisa diatasi lewat kekuatan dari dirinya sendiri atau faktor internal. Ada salah satu ajaran di filsafat yang berfokus pada pengendalian diri yang sering disebut dengan Stoikisme. Stoikisme merupakan cabang filsafat yang lahir jauh sebelum Masehi, yaitu pada tahun 301 sebelum Masehi, yang diciptakan pertama kali oleh Zeno sebagai guru dan menurun ke murid-muridnya Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Banyak hal yang dibahas dalam Stoikisme seperti logika, retorika, dialektika, politik, fisika, dan teologi. Namun banyak orang yang lebih cenderung mengambil ajaran etika dan olah kontrol diri manusia. Stoikisme mengajarkan bahwa perlunya untuk memilah dengan akal sehat mana yang sekiranya pantas masuk dalam pikiran kita atau sebaliknya. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan sesuatu hal yang ada di luar. Kekuatan terbesar manusia memang terletak di akal pikiran mereka. Tapi jika digunakan secara berlebihan, maka yang akan timbul adalah ekspektasi yang salah sehingga justru membuat hancur diri sendiri. Dalam Stoikisme diajarkan untuk mengendalikan hal yang ada di dalam diri, faktor internal saja, bukan hal di luar diri, faktor eksternal. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Epictetus. Manusia terganggu bukan oleh sesuatu apapun, melainkan karena pandangan yang dia ambil. Dengan demikian, ekspektasi seorang atas dirinya tidak perlu melangit. Dia harus sadar akan kemampuan yang ada dalam diri dan berfokus berkembang daripada melihat posisi orang lain yang jauh berada di atas. Posisi atas yang dicapai oleh orang lain tidak bisa kita kendalikan. Karena itu, hak mereka dan kita tidak bisa merampasnya begitu saja. Sedangkan kondisi yang terjadi pada diri kita itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan sesuka hati. Oleh karenanya, fokuslah pada diri sendiri untuk berkembang, dan juga atur pikiran kita agar selalu memandang positif. Jika melihat kelahirannya, Stoikisme jelas lebih dulu ada jauh sebelum Islam ada. Namun sejatinya ajaran Stoik ini juga beririsan dengan ajaran Islam. Anjuran untuk selalu mengendalikan pikiran agar stay positif itu sama saja dengan hadis qudsi yang berbunyi, Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Dengan melihat hadis qudsi ini bisa diambil kesimpulan bahwa treatment Tuhan kepada kita itu tergantung pikiran kita akannya. Oleh karenanya sangat jelas terlihat pentingnya selalu berpikir positif. Bedanya jika di dalam Islam, selain berpikir positif dalam hal apapun, juga selalu berpikir positif tentang Tuhan. Meskipun hadis qudsi ini kontennya berbicara tentang Tuhan, namun bisa juga dimaksudkan secara umum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk menyenangkan diri adalah dengan berzikir mengingat Allah. Ketika seorang hamba dilanda overthinking yang sangat mendalam, maka berzikirlah mengingat Tuhan, maka ketenangan akan segera menyelimutinya. Efek tenang ini bukanlah isapan jempol belaka. Hal itu benar-benar terjadi asalkan penzikir itu harus menghadirkan hatinya, bukan zikir yang lalai. Dalam tradisi kajian tasawuf, ada istilah qanaah, di mana posisi manusia menerima pemberian Tuhan dan tidak melihat kelebihan orang sekitarnya. Maka hatinya menjadi lapang dan tidak akan diperbudak ilusi kebahagiaan yang semu. Imam Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah mengutip perkataan Jabir bin Abdullah bahwa qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Akan tetapi konsep menerima di sini perlu digarisbawahi.
bahwa bukan berarti menerima apa adanya segala apa yang diberikan oleh Tuhan dan berhenti di situ. Namun yang menjadi poin pentingnya adalah menerima apa yang diberikan Tuhan untuk tidak melihat milik orang lain. Sama halnya dengan fokus pada apa yang kita punya, faktor internal, dan jangan berfokus pada faktor eksternal, yaitu milik orang lain. Perbedaannya cukup jelas. Selain sumber ajarannya, Stoikisme berasal dari tokoh-tokoh filsufnya seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Sedangkan Islam berasal dari Al-Quran dan hadis. Lalu jika Stoikisme selama ini hanya terpaku menggunakan kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal, sedangkan Islam melengkapinya lagi dengan menghadirkan Tuhan atau menyandingkan dimensi teologis di dalam ajaran-ajaran tersebut. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Islam tentu lebih kuat jika dibandingkan dengan Stoikisme, karena di dalam Islam menggunakan dua aspek, akal dan Tuhan. Namun yang menjadi poin penting di sini adalah bukan siapa yang lebih kuat atau lebih ampuh dalam meredam kegalauan, melainkan ini semua menunjukkan bahwa Stoikisme tidak bertentangan dengan Islam, justru bisa berjalan beriringan serta saling melengkapi.